Selamat datang di Kabar Bisnis. Oke, seperti biasa kalau kabar bisnis kita itu akan mengabarkan ataupun menginformasikan ke teman-teman terkait dengan info-info bisnis yang tentu aja itu bisa sangat bermanfaat, baik itu buat teman-teman yang udah punya usaha dan sedang merintis ataupun yang baru mau niatan pengen bisnis. Nah, kali ini kira-kira kita punya ada kabar bisnis apa nih, Dek? Ini kabar bisnis dari beberapa pemuda di Banjar. Oke, di Banjar itu ya satu kota ya di Jawa Tengah. Jawa Tengah atau Jawa Timur lah ya. Intinya mereka itu kena dampak PHK. Cuman 45 pemuda ini bikin usaha menggunakan alam sekitar. Oke. Berarti poinnya dia kena PHK dari perusahaan atau tempat kerjanya. Akhirnya dia berwira swasta gitu ya. Swasta. Menggunakan media yang ada di alam sekitarnya. Betul sekali. Okay. Nah, berita ini saya angkat dari Detik Finance. Nah, dengan headline seperti ini. Karena PHK gara-gara corona, pemuda ini sulap saluran irigasi jadi kolam koi. Oke. Keren gak tuh? Irigasi jadi kolam koi. Aku memikirnya itu ikan koi tiba-tiba dicuri sama orang gimana kan? Ngeri juga kan? Di pinggir jalan gitu kan? Oke, seperti ini beritanya. Kreativitas warga desa Kalipelus. Oh, ini daerah dari daerah Kalipelus ya. Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara. Patut diacungi jempol nih. Jadi di tengah krisis pandemi ini, mereka menyulap saluran irigasi menjadi kolam ikan hias guna meningkatkan ekonomi warga. Wah, jadi benar-benar usahanya ini menggunakan media alam dan memanfaatkan hewan gitu kan ya. Iya. Hewan ikan lah gitu, bisnis ternak lah ya. Ternak, tapi ternak ikan koi, ikan yang mahal. Nah, sedikitnya ada 45 pemuda. Wah, bukan sedikit, ini banyak ya. Banyak. Ada 45 pemuda di desa Kalipelus yang terlibat dalam budidaya ikan hias jenis koi ini. Jadi sebagian di antaranya adalah korban PHK saat COVID-19. Nah, ini diceritakan seperti ini. Awal mulanya karena saya prihatin, di sini banyak pemuda yang kena PHK akibat corona. Beberapa pemuda di sini kan kerjanya di pabrik-pabrik tuh katanya. Dan sekarang tidak bisa kembali kerja karena COVID-19, kata si Edi Purwanto. Jadi penggagasnya ini adalah Edi Purwanto gitu. Jadi salah satu warga Kalipelus sekaligus penggagas ide yang memanfaatkan saluran irigasi tersebut. Nah, si Edi ini menuturkan dengan kondisi tersebut muncullah ide memanfaatkan pengairan sawah untuk budidaya hias jenis koi. Benar juga sih. Tapi pernah ada juga di daerah Jawa juga yang bawahnya tempat padi itu jadiin ini ikan. Oh iya. Sebenarnya jenis usaha seperti itu udah cukup banyak. Itu salah satunya di Bogor, kemudian di Cirebon juga pernah ada info-info berita seperti ini. Nah, cuman kalau nggak salah ya, asal muasalnya itu mereka itu terinspirasi dari saluran air di Jepang katanya deh. Itu bukan saluran air lagi, tempat yang kotor air. Berarti Ya kocok lah kalau di kita gitu. Got gitu. Kalau di Jepang itu dia bersih dan ditanami ikan-ikan kayak gitu. Nah, akhirnya kalau di kita dialihfungsikan menjadi saluran air, ya udah difungsikan buat nanam ikan yang ikannya itu bisa dikonsumsi, bisa dijual kayak gitu. Ya, di Jepang itu ya. Enggak, kalau yang di kita. Kalau di Jepang kan mereka jijik gitu ya. Tapi pada itu teh bersih gitu ya. Cuman ya namanya saluran air dari rumah gitu ya. Nah, kalau di kita mah saluran air itu buat dari sungai itu buat ke sawah. Kayak gitu. Segitu pun tapi masih ada aja yang kotor ya. Tapi disulap sama anak-anak muda ataupun kreativitas warga sekitar yang aliran airnya itu kayak dikasih semacam filter biar lebih bersih gitu ya. Oh iya. Jadi ikannya terus yang ikannya itu bisa hidup di air yang mengalir gitu, yang punya arus gitu. Nah, benar sekali sih. Di sini juga dikatakan bahwa saluran irigasi ini lebarnya 1,5 meter dan dipasang pagar besi agar tidak terbawa arus. Nah, selain itu juga untuk menyaring sampah. Iya benar. Jadi memang dibatasin sama pagar kawat besi lah gitu ya, kawat besi, dan agar si ikannya itu memang kalau renang nggak keluar dari jalurnya. Iya, betul.
Nah, yang paling penting jangan sampai mengganggu aliran air irigasi di sini. Jadi ada penjaga irigasi oleh pemuda, mulai dari pemberi pakan sampai membersihkan sampah, semua dilakukan oleh pemuda. Wah, ini kerjasamanya patut diacungi jempol nih, karena mereka semua mau bekerja sama demi merogeh cuan. Iya. Dan dampak positifnya ya, selain daripada ada lapangan pekerjaan, teman-teman di sana juga jadi respect sama alam. Nah, iya benar. Ininya sih itu sih tujuannya, mungkin si Pak Edi ini ya, menggagas idenya. Jadi lebih peduli terhadap alam. Kayak saluran irigasi itu harus bersih, kayak gitu kan. Kalau nggak bersih ya susah itu buat ikan hidup, kayak gitu kan. Terus ya mereka jadi lebih care lah sama lingkungan gitu. Ternyata ketika alam kita rawat, ternyata alam bisa memberikan dampak ekonomis gitu ke kita. Nah, itu dia, ketika alam itu kita rawat, maka alam akan menjadikan kita menambah penghasilan lah. Bikin kita hidup lah gitu ya. Bikin kita hidup seperti itu. Jadi jaga alam sebaik mungkin dari sekarang. Nah, kalau dibanding dengan kolam, sebenarnya kolam ikan pada umumnya sebenarnya irigasi ini lebih bagus gitu. Karena airnya di sini mengalir, bener, jadi bersih terus. Kalau misalnya kolam ikan koi yang biasa kan dia airnya hanya itu aja. Kemudian ketika mau dibersihkan harus diangkat dulu ikannya, dipindahkan dulu ke media lain, dikuras seperti itu. Jadi kalau perkembangannya bagus, 2 bulan untuk awal ini bisa mencapai sampai dengan 10 juta. Wow, 10 juta. Ini baru mulai ya. Apalagi kalau misalnya si ikan ini, karena kan ikan koi itu kalau makin bagus kulitnya juga makin mahal ya. Karena kan dilihat dari dilihat dari ikan hias, iya karena ikan hias itu kan seperti itu. Jadi nilainya itu bisa tinggi, gede banget. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa ambil pelajaran dari pemuda-pemuda yang ada di Banjar ini, bahwa kita harus merawat alam untuk mendapatkan nilai ekonomis dari alam tersebut. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berwirausaha, jangan patah semangat, jangan bilang nggak ada modal. Sebenarnya modal kita ini sudah disediakan oleh Tuhan kita. Iya, betul. Dan pandai-pandai kita melihat peluang ya, kayak teman-teman dari Banjar ini yang lihat potensi alamnya ternyata bisa menghasilkan kayak gitu. Oke, ada lagi deh? Udah cukup. Oke, itu dia informasi yang tentunya sangat inspiratif buat kita semua, bahwa kita bisa, meskipun ada corona, covid gitu ya, kena dampak covid, tapi kita tetap bisa survive dan tetap bisa berusaha. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog-vlog kita selanjutnya. Bye-bye.